Baik, jadi setelah tadi udah masuk premis-premisnya, kita akan masuk ke klausulnya. Ya, klausulnya berarti yang pertama, umumnya kita selalu masukkan di pasal 1 itu terkait kegunaan terhadap bangunan yang mau disewa. Ya, misalnya nih, Anda mau sewa sebuah gudang atau ruko milik Mira misalnya. Nah, kita wajib ya perlu mengetahui Anda sewa gedung ini atau ruko atau gudang ini untuk apa keperluannya. Nah, misalnya untuk keperluan usaha atau perkantoran. Maka kita uraikan ya. Lebih detail lagi lebih bagus sebetulnya. Oke. Misalnya saya mau bergerak di bidang sewa gudang ini untuk usaha perkantoran. Nah, perkantorannya apa nih? Misalnya untuk industri tekstil. Contoh, ya industri tekstil atau misal produksi apa deh gitu ya. Nah, untuk apa kita mengetahui detailnya atau kenapa perlu kita mencantumkan detailnya bidang usaha yang mau kita sewakan objek ini? Tujuannya kita untuk menganalisa sejauh mana ketika properti ini kita sewa, sejauh mana resikonya. Maksudnya mudah kebakaran nggak sih? Kan kira-kira gitu nih. Kalau misalnya mudah kebakaran, ya kan tingkat resikonya tinggi nih. Ada baiknya kita selalu menganjurkan di sewa menyewa itu si yang mau nyewa ruko kita atau kantor apa gudang kita, dia wajib beli asuransi. Jadi jika di kemudian hari terjadi apa-apa nih ya, entah itu force major ya, properti ini tetap aman. Jadi kenapa kita perlu tahu adanya kita mencontohkan detailnya bidang usaha itu dalam sebuah perjanjian sewa menyewa, karena untuk menganalisa ini bahaya apa enggak sih, risikonya tinggi enggak, diperlukan asuransi apa enggak sih sebetulnya. Karena ada juga sebagian properti orang memang dia nggak pernah beli asuransi untuk propertinya gitu ya. Kedua, masih di pasal 1 ya, di pasal 1 sebaiknya itu juga kita selalu mencantumkan ada kalimat bahwa pihak penyewa ya berjanji ya akan menggunakan objek yang ia sewa dari pihak pertama ya itu sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak melanggar hukum gitu loh. Semisal bisa juga kan si penyewanya ini tidak punya etikat baik nih. Dia menyampaikan ke yang punya objek, saya sewa tempat gudang ini untuk simpan bahan sembako, mungkin untuk keperluan barang-barang sembako gitu ya. Tahu-taunya di praktiknya dia bukan untuk simpan barang-barang sembako, misalnya barang-barang ilegal, mungkin narkoba atau obat terlarang gitu. Ya kan? Itu penting tuh. Sehingga kita perlu mencantumkan bahwa dia beretikat baik, berjanji akan melakukan bidang usaha sesuai dengan apa yang dia sampaikan di perjanjian menyewa ini gitu. Dan di lapangan itu tidak sedikit ya, kita kadang temukan itu bahwa ada yang sewa sebuah ruko untuk keperluan tempat panti pijat atau masas, ya kan? Nah masas ini kan kalau di kalangan di lingkungan di Kepri ini kadang banyak juga tuh masasnya yang plus gitu ya. Jadi selalu kita bunyiin gitu loh bahwa mereka ini bergerak di bidang panti pijat atau masas. Namun apabila ya di kemudian hari ditemukan ada praktek yang dilarang, ya mungkin ada prostitusi dan sebagainya, maka pemilik akan dibebaskan sama pihak yang menyewakan ruko ini, sama penyewanya gitu loh. Nah, jadi jangan sampai nanti kan biasanya omongnya gini nih, begitu penyidik tempatnya, wah benar nih ada kegiatan prostitusi, tapi dikemas dalam bentuk anti pijat misalnya. Umumnya itu ruko tersebut atau bangunan akan disegel dulu sementara, nggak boleh operasional dan sebagainya.
Nah, dalam hal ini kita selalu mencantumkan bahwa pihak penyewa akan membebaskan yang menyewakan, bahwa dia tidak terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, serta juga akan membebaskan bangunan tersebut. Nah, itu pentingnya tuh. Kenapa kita perlu mencantumkan di pasal satunya. Nah, pasal 2 umumnya kita akan mencantumkan terkait jangka waktu sewa menyewa dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Ya kan? Jadi di perjanjian itu wajiblah kita mencantumkan apa jangka waktunya ya. Jangka waktunya. Kapan mulai sewanya, kapan berakhirnya, ya. Ya. Terus kadang juga begini, kita wajib saling menyampaikan antara kedua belah pihak. Biasanya kita sering ketemu juga di lapangan itu diberikan waktu untuk renovasi. Oke deh, karena Ana mau bikin untuk ruko ini jadi restoran, mungkin butuh waktu renovasi. Nah, kalau langsung dihitung, kan sayang. Maksudnya ada negotiable kan. Mungkin renovasi 3 bulan, rencana sewa 1 tahun. Ya berarti kan sebenarnya 15 bulan ya. Mungkin kita juga wajib lah cantumkan bahwa pemilik ruko atau pemilik bangunan membeli toleransi berapa lama sih untuk renovasi. Ya, terus semasa renovasi ini tanggung jawab siapa nih apabila terjadi apa-apa, itu harus diuraikan. Nah, misalnya nanti kewajiban listrik, air itu sudah mulai nih harusnya ditanggung sama yang penyewa. Nah itu harus dicantumin, makanya harus di-split tanggal diberi dispensasi untuk renovasi kapan sampai kapan, dan resminya officially mulai disewa itu dari kapan sampai kapan, harus jelas jangka waktu sewanya.